Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsipa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tingkat 2 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bukti kebenaran Al-Quran. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Yang pertama ada interrelasi kebenaran Al-Quran dan hadis dalam bidang ekonomi. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam bidang ekonomi. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dan hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam untuk menemukan penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka bidang ekonomi pun termasuk di dalamnya. Berikut ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan ekonomi. Ayat-ayat Al-Quran dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada aktivitas ekonomi merupakan sebagian dari ibadah. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian ada hak memiliki harta. Quran surat An-Nisa ayat 29. Landasan akuntansi ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Landasan manajemen Quran surat Al-Maidah ayat 8. Landasan dasar bank syariah ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Lalu ada utang piutang dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian ada hadis-hadis yang berhubungan dengan ekonomi. Yang pertama ada hadis jual beli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhoi. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian ada hadis tentang riba, yaitu 1 dirham uang riba yang dimakan seseorang sedangkan orang tersebut mengetahui dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa 60 kali zina. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga ada hadis pinjaman. Sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat ada hadis tentang gadai. Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan. Binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya. Bila digadaikan, bagi orang yang memegang dan meminum wajib memberikan biaya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu ada bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang ekonomi. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam mengajarkan supaya setiap manusia menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti tuntunan agar orang-orang kaya memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang-orang miskin sesuai dengan kadar yang telah ditentukan syara. Tuntunan ini difirmankan dalam surat Al-Hasyr ayat 7 tentang kewajiban muslim untuk melakukan pemerataan ekonomi. Yang artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota Mekah adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ayat di atas menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Terdapat kewajiban adanya perputaran ekonomi yang merata bagi semua warga. Hal ini berfungsi mencegah monopoli kekayaan hanya ada pada orang-orang tertentu. Inilah wajah
Islam rahmatan lil alamin. Dalam sistem ini menjamin kemaslahatan umat. Mungkin video dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.